Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ika Efrida Purba, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Narwastu, Pekanbaru. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Hendro. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SD Narwastu. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Pak ya, luar biasa ya. Nah, hari ini Pak kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti saat melakukan kegiatan pembelajaran itu Bapak lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Pak, yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya siapkan, Ibu, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini nanti selesai, saya berharap peserta didik itu nanti mengerti tentang pengertian, fungsi, dan tujuan wawancara. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyusun daftar pertanyaan wawancara menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat melakukan kegiatan wawancara di lingkungan sekolah. Iya. Berarti baik, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses observasi nanti ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dan yang saya kembangkan itu Bu ada 2. Yang pertama dia area pengetahuan, di mana nanti di sini Bu saya harapkan peserta didik dapat memahami tentang materi wawancara dan mengenal serta memahami jenis-jenis kata tanya. Kemudian yang kedua dia di area keterampilannya Bu. Di sini peserta didik nanti dapat melakukan kegiatan wawancara dengan tepat. Berarti untuk area pengembangan Bapak itu tadi di bidang pengetahuan, Ya. Yaitu peserta didik mengetahui materi tentang wawancara, kemudian jenis-jenis kata tanya ya Pak ya. Ya. Sedangkan untuk keterampilannya sendiri, peserta didik itu mampu memperhatikan wawancara khususnya di sekitar lingkungan sekolah. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin itu dari segi strateginya, model, ataupun dari metode pembelajaran ini. Untuk strategi yang saya gunakan Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian Bu, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menggunakan model pembelajaran langsung atau bermain peran. Kemudian metode yang mungkin saya akan gunakan nantinya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, jadi berarti strategi pembelajaran Bapak itu yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi yang tadi berdasarkan kesiapan belajar murid ya, tapi tetap diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian model yang Bapak gunakan yaitu pembelajaran langsung
atau bermain peran. Kemudian metodenya tanya jawab, ada juga nanti penugasannya. Iya. Berarti nanti mereka bermain peran ya Pak ya. Iya. Oke, Pak. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran audio visual. Seperti nanti saya akan menampilkan langsung kepada anak rekaman suara atau rekaman video yang berhubungan dengan kegiatan atau materi wawancara. Berarti nanti media yang Bapak gunakan audio visual. Iya. Bapak berarti mencari video yang sesuai dulu ya. Iya. Kemudian ditonton oleh murid. Nah, pertanyaan kelima nih, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa dan jam keberapa, Pak? Oke Bu. Kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat. Itu tepatnya di kelas 5B. Untuk jamnya saya ada di jam pertama dan jam kedua Ibu. Nah, berarti jadi nanti hari Jumat di kelas 5B, ya. jam 1-2 ya. Iya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya. Oke Bu. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama saya melakukan observasi di kelas Bapak ya. Iya. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik, Bapak ya. Iya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Saya mungkin akan mendapatkan gambaran, kemudian media apa saja yang akan saya gunakan nantinya Bu, dan media yang digunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Itu mungkin yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Oke Pak, berarti Bapak jadi lebih mempersiapkan lah ya media yang akan Bapak tampilkan untuk hari Jumat nanti. Iya. Berarti baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Sampai bertemu dengan kegiatan observasi di hari Jumat depan ya Pak ya. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat siang. Terima kasih.